Mulai. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan memulai ice breaking terlebih dahulu ya. Jika ditanya bagaimana kabar Anda, jawabannya luar biasa. Baik, Bu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Sangat semangat ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi hari ini mengenai pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Apakah ada dari kalian yang bisa share screen? Saya, Bu. Untuk materi yang telah dikirim di grup. Silahkan, Wenli. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pemerintahan Herman Willem Daendels. Sebelumnya udah tahu Herman Willem Daendels itu berasal dari mana? Dari Belanda, kalau nggak salah. Iya, benar. Jadi Herman Willem Daendels itu gubernur jenderal dari Belanda yang pertama di Indonesia, di mana dia memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Dan dia diutus oleh Louis Napoleon yang merupakan pemerintah Hindia Belanda. Jadi tugas utamanya Daendels itu untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Karena pada saat itu Inggris dan Belanda itu selalu bermusuhan, perang. Jadi supaya Jawa tetap berada di tangan Belanda, pemimpin Belanda yaitu Louis Napoleon memerintahkan Herman Willem Daendels itu untuk mempertahankan Jawa dengan menjadi gubernur jenderal. Selain itu juga ia diperintahkan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Karena Jawa itu kan strategis dan penting dalam mengatur pemerintahan dan juga menjadi wilayah yang sangat penting dalam menghasilkan produk rempah-rempah untuk ekspor dan impor. Bisa di next, Wenli. Jadi untuk melakukan atau untuk mewujudkan tugas dari Daendels tersebut, Daendels membuat beberapa langkah strategis seperti di bidang pemerintahan, di bidang pertahanan dan keamanan. Ada yang tahu apa yang telah dilakukan oleh Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan? Saya. Iya, Wenli, boleh dijawab. Yang pertama itu membangun benteng-benteng untuk pertahanan. Kemudian membangun pangkalan angkatan laut. Dan kemudian membangun jalan untuk lalu lintas. Dan kemudian untuk membangun pabrik senjata. Iya, benar. Jadi di antara langkah-langkah tersebut, memang hampir semuanya telah dilakukan oleh Daendels, terutama yang untuk membangun jalan Anyar Panarukan, di mana itu jalan yang hanya dibangun dalam setahun untuk membangun dari daerah Anyer sampai Panarukan sekitar 1.000 km dalam hanya waktu 1 tahun. Jadi masyarakat Indonesia itu disuruh kerja paksa dalam membangun
jalan tersebut. Kemudian yang untuk bidang politik dan pertahanan, ada yang tahu? Izin, Bu. Untuk bidang pertahanan, maksudnya untuk bidang politik dan pemerintahan, di mana pusat pemerintahan dipindahkan agar masuk ke pedalaman. Jadi yang awalnya berada di kota, dipindahkan ke wilayah pedalaman. Kemudian juga Dewan Hindia, Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat, yaitu seperti seorang penasehat gitu. Kemudian para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Maksudnya yaitu dijadikan pegawai Belanda itu mereka yang akan memimpin rakyat pribumi untuk melakukan seperti kerja bakti yang dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi tugasnya itu seperti menyuruh-nyuruh gitulah. Dan kemudian yang ketiga ada bidang peradilan. Mungkin ada yang tahu apa saja langkah-langkah strategisnya dalam bidang peradilan? Izin, Bu. Silahkan, Marhenta. Kalau di bidang peradilan, Bu, yang pertama, Daendels membentuk 3 jenis peradilan, Bu. Yang pertama itu peradilan untuk orang Eropa, kemudian peradilan untuk orang-orang Timur Asing, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk pribumi itu dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang, Bu. Kemudian ada peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi itu diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing, Bu. Iya, benar. Jadi, Daendels itu datang ke Indonesia bukannya memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, tapi malah seperti memperparah keadaan di Indonesia, terutama menjadikan budak masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir untuk bidang sosial dan ekonomi, ada beberapa langkah yang dilakukan seperti melakukan kerja rodi untuk melakukan jalan anyar Panarukan, di mana jalan tersebut untuk memudahkan ekspor dan impor, yaitu untuk melintasi wilayah yang satu dengan wilayah yang lain sehingga menjadi lebih mudah. Kemudian menghapus upacara penghormatan kepada sunan-sunan atau sultan. Jadi kan masyarakat Indonesia dahulunya masih mempercayai animisme dan dinamisme, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk melakukan upacara untuk mengingat atau memperingati sunan-sunan mereka, dan membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Tapi seperti yang itu tadi, bukannya melakukan pemberantasan korupsi, tetapi malah dia sendiri yang melakukan korupsi. Dan kemudian ada sistem penyerahan wajib pajak, yaitu maksudnya masyarakat Indonesia yang menanam tanaman ekspor dan impor, mereka harus menyerahkan hasilnya kepada bangsa Belanda tersebut, kepada Daendels. Bukannya memperbaiki dari yang sebelumnya, tetapi malah diperberat untuk tetap menanam tanaman ekspor yang lebih banyak. Kemudian mengadakan kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor. Seperti itu tadi, menanam tanaman ekspor yaitu untuk mereka ekspor ke negara-negara lain, tetapi keuntungannya untuk mereka sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai... Berarti bisa dibilang ini William Daendels ini adalah orang yang sangat kejam ya, Bu? Ya, bisa dibilang begitu. Seperti yang ketika membangun jalan tersebut, banyak kayak korban. Hampir di setiap daerah atau setiap jalan itu, banyak korban-korban yang tewas, hampir 12.000
rakyat pribumi itu tewas karena selain disuruh kerja paksa, mereka juga tidak digaji. Jadi disuruh kerja tetapi tidak diberikan upah gitu. Sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Lanjut, Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak penjajahan. Dampaknya juga ada 4, seperti di bidang politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ada yang tahu mengenai dampaknya? Boleh yang mana saja? Jika ada yang tahu, boleh dijawab. Izin, Bu. Iya, Marhenta, boleh dijawab. Di sini saya mencoba menjawab, Bu, itu dampak sosialnya, Bu. Kalau dampak sosialnya itu, Bu, yang pertama, menghapus upacara penghormatan kepada sunan atau sultan, Bu. Kemudian, kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan, Bu. Iya, benar. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan yang sebelumnya tadi dalam langkah-langkah strategis Dendels, yang berdampak kepada masyarakat Indonesia, seperti yang kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental. Ketika membangun jalan Anyer Panarukan itu, kan mereka seperti dipaksa. Jadi kan itu otomatis mereka mengalami penderitaan fisik dan mental juga. Dan kemiskinan itu karena mereka tidak digaji, dan otomatis juga mereka akan kelaparan. Kemudian yang dampak yang lain ada yang menjawab. Izin bertanya, Ya, Bu. Wenli. Iya, boleh. Apakah masyarakat pribumi membiarkan dirinya begitu saja diinjak-injak oleh William Dendels tanpa dibayar, dikerja paksa gitu? Jadi gini. Apa nggak ada perlawanan dia? Iya, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah melakukan perlawanan seperti yang dipimpin oleh rakyat-rakyat setempat, tetapi kan pada saat itu bangsa Belanda itu yang sangat memegang Indonesia, memegang kendali Indonesia, pemerintah Indonesia. Jadi otomatis masyarakat yang berada di bawah harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh mereka, karena para bupatinya pun mengikuti bangsa Belanda tersebut. Otomatis rakyatnya juga akan mengikuti dari pemerintahannya, begitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Marhenta. Tadi kan Ibu kan membahas tentang tanam paksa yang dipimpin oleh si Dendels itu, Bu. Jenderal Dendels. Kira-kira akibat dari tanam paksa itu apa saja, Bu? Bisa Ibu sebutkan gitu, Bu? Kalau dampaknya dari tanam paksa itu tadi, untuk masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan karena kan mereka udah mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Udah gitu, mereka kan bekerja keras untuk menanam itu, dan mereka yang biasanya menanam tanaman lain, misalnya yang tanaman ubi atau sagu, diganti menjadi kopi, teh, dan kina. Jadi, tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu masyarakat Indonesia menjadi tahu mengenai tanaman ekspor-impor yang bisa dikirim ke luar dari Indonesia, begitu. Sudah paham, Marhenta? Baik, paham. Terima kasih, Bu. Kemudian untuk dampak selanjutnya, ada yang bisa menjawab? Izin, Bu. Sebenarnya dampaknya itu hampir sama. Maksudnya dari langkah strategis yang dilakukan oleh Dendels tersebut, dari hal tersebutlah menghasilkan dampaknya. Seperti yang di dampak politik itu, dia kan pusat pemerintahan dimasukkan ke pedalaman, atau Dewan Hindia Belanda yang
biasanya memimpin harus dibubarkan, kemudian bupati harus berada di bawah pemerintahan Belanda, seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia harus patuh kepada pemerintahan Belanda. Dan untuk dampak yang lain sama seperti itu juga, hanya saja untuk dampak dalam bidang pendidikan, di mana banyak didirikannya sekolah-sekolah dan hadirnya kaum terpelajar, seperti adanya pendidikan di tingkat SD, ada di tingkat SMP, tingkat SMA, SMK, dan bahkan ke perguruan tinggi. Tetapi dari pendidikan yang diberikan oleh Belanda tersebut, itu sama saja mereka memberikan pendidikan, tapi nanti itu hasilnya tetap kerja ke mereka sendiri gitu. Jadi mereka yang membuat sekolah, mereka juga yang akan menghasilkan masyarakat Indonesia tersebut untuk memimpin di daerah-daerah yang akan mereka jajah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Wianli, silakan. Sekarang kan Bu, lagi banyak isu-isu kan tentang penjajahan Belanda ini. Sekarang katanya selama masa Rodi sebenarnya masyarakat Indonesia itu digaji, tapi dikorupsikan oleh bupati dari orang pribumi sendiri. Apakah itu benar ya, Bu? Mohon maaf Ibu, kurang melenceng dia pertanyaannya. Tapi saya masih bertanya-tanya. Baik, pertanyaannya sudah jelas. Sebenarnya memang iya, ada sebagian yang digaji, ada sebagian yang tidak. Tetapi kan masyarakat Indonesia itu tamak rakus, seperti Bupati Indonesia itu, jadi mereka mudah diperalat oleh pemerintahan Belanda, seperti para bupatinya saja bisa korupsi. Jadinya masyarakatnya pun pasti bisa dibodoh-bodohi. Maka pemerintahan Belanda itu senang berada di Indonesia karena masyarakat Indonesia itu mudah ditipu untuk bekerja sama mereka, tapi mereka yang lebih menghasilkan gitu. Jadi padahal berada di negara sendiri, tapi disiksa gitu. Mengerti kan? Berada di negara sendiri, tetapi disiksa, sedangkan yang dari pendatang malah yang memimpin gitu. Sebenarnya sampai sekarang nggak ada bedanya ya, Bu ya. Dari dulu sampai sekarang bedanya cuma kerja paksanya aja ya kan. Soalnya iya, kita memang juga untuk yang sekarang namanya saja yang beda, tetapi sistemnya hampir sama. Iya. Terima kasih Bu, itu aja pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Marenta. Apa penyebab mundurnya atau selesainya masa pimpinannya si William Daendels itu, Bu? Atau dia berakhir itu kapan, Bu? Dan apa penyebabnya? Jadi William Daendels itu pemerintahannya berakhir karena dia dianggap tidak bisa mempertahankan Jawa. Jadi itu berakhirnya itu sekitar pada tahun 1811, tepatnya tanggal 11 September 1811, ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang. Jadi di mana isinya yaitu pihak Inggris, maksudnya pihak Belanda mengembalikan Jawa kepada pihak Inggris. Jadi Indonesia itu berada di bawah kekuasaan Belanda. Maksudnya kekuasaan Inggris. Jadi dikembalikan lagi kepada Inggris. Yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Belanda, tetapi harus dikembalikan kepada Inggris. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyampaikan kesimpulannya tentang materi yang telah disampaikan? Boleh jika ingin menyampaikan.
Izin, Bu. Silahkan. Berarti yang saya dapat dari penjelasan Ibu tadi itu selama penjajahan Belanda di Indonesia itu merupakan penjajahan yang sangat kejam, Bu. Apalagi pas pimpinannya si William Daendels, Bu. Di mana masyarakat Indonesia, Bu, mengalami banyak penderitaan dan juga memiliki dampak di berbagai bidang, seperti yang dikatakan tadi, bidang sosial, ekonomi juga gitu. Dan juga berpengaruh terhadap fisik masyarakat Indonesia serta mentalnya. Begitu, Bu. Iya, benar. Sepertinya sudah pada paham, mungkin pembelajarannya sampai di sini saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah mengikuti pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya akhiri dengan selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Bu. Sore, Bu. Terima kasih, Bu.